Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film action besutan dari sutradara terkenal bernama Hughes Brothers yang menceritakan tentang pasca terjadinya bencana besar akibat ulah manusia saat terlibat perang nuklir. Hampir semua negara di dunia hancur lebur atas perang ini. Efeknya perubahan iklim secara tak menentu menutupi seluruh bumi hingga terjadi kelangkaan sumber air maupun makanan. Situasi yang menyeramkan itu tak menutupi keinginan seorang pria bernama Eli untuk berusaha melindungi serta membawa salinan kitab suci umat Kristen yang terakhir ke tempat yang seharusnya. Namun dalam perjalanannya itu, Eli dihadang oleh seseorang bernama Bill Carnegie yang juga menginginkan kitab suci tersebut untuk digunakan dalam kepentingan pribadinya. Menyadari ini adalah kitab suci yang terakhir di dunia sekaligus sebagai pedoman umat Kristen di masa depan nanti, Eli berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Book of Eli. Berlatar di wilayah Amerika Serikat yang merupakan sebuah negara adidaya, kini negara ini harus menerima nasib tragis setelah Amerika terlibat perang nuklir hingga mengakibatkan kehancuran total benua dan populasi manusia. Perang yang begitu dahsyat itu sampai merubah iklim di bumi. Efeknya terjadi kelangkaan sumber air dan makanan. Manusia yang selamat dari bencana tersebut menjadi hilang kendali. Bahkan tindak kejahatan semakin meningkat hanya demi memperebutkan makanan dan air. Di samping situasi tersebut, terdapat seorang pria bernama Eli yang selama 30 tahun lamanya berpetualang demi menjalani misinya untuk sampai ke wilayah barat Amerika. Tujuannya yaitu untuk membawa kitab suci umat Kristen atau Bible terakhir ke tempat yang seharusnya berada. Perjalanan Eli telah sampai di sebuah kota kecil yang saat itu dipimpin oleh seorang pria ambisius bernama Bill Carnegie. Dia merupakan orang yang sangat kejam, sampai-sampai semua orang di sana merasa segan kepadanya. Tapi bukan berarti Bill orang yang sangat kuat, namun dia disegani karena mempunyai sumber air bersih yang tak terbatas. Karena pasca bencana nuklir, air bersih adalah sebuah benda yang sangat berharga, melebihi nilai emas. Maka dari itu, Bill bisa mengendalikan orang-orang sampai dia mempunyai pasukan bersenjata. Hanya satu langkah lagi, Bill bisa mewujudkan impiannya, yaitu mempunyai kitab suci atau Bible. Pasalnya, kitab tersebut menjadi syarat wajib untuk mendirikan suatu wilayah kekuasaan, atau bisa dibilang dengan negara. Maka tak heran bila Bill sangat menginginkan kitab suci tersebut, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk bisa mendapatkannya. Eli yang tak sengaja datang ke tempat itu untuk membeli air bersih terlibat adu mulut dengan anak buah Bill. Dari awal sebetulnya Eli memang sudah emosi terhadap orang-orang ini sebab sebelumnya mereka telah melakukan tindakan kriminal. Dan secara kebetulan sekali orang-orang ini memancing amarah Eli sehingga Eli membalasnya dengan sebuah pukulan hingga lawannya tak sadarkan diri. Situasi menjadi tak kondusif yang membuat Eli harus bentrok dengan anak buah Bill. Perkelahian itu mengundang orang-orang yang ada di sana untuk melihat keributan yang tengah terjadi. Sehingga pasca bentrokan itu, Eli dibawa menghadap Bill untuk dimintai keterangan. Pertemuannya dengan Eli membuat Bill terpincut dengan kepribadiannya. Karena tak hanya pintar, Eli juga ahli dalam ilmu seni bela diri. Sehingga Bill menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. I like that. People like you and me. We're the future. I need expert help to use someone like you. Namun sayang, tawarannya itu ditolak mentah-mentah. Meskipun Bill berusaha sebaik mungkin kepada Eli, namun dia tetap menolak tawaran tersebut. Dan sebelum Eli pergi meninggalkan kota, salah satu wanita yang menjadi putri dari kekasih Bill bernama Solara tak sengaja memperagakan doa sebelum makan ala kepercayaan umat Kristen.
Menyadari akan hal itu membuat Bill sangat terkejut. Pasalnya selama 30 tahun terakhir ini belum ada satupun orang yang memiliki keimanan, apalagi bersyukur kepada nikmat karunia Tuhan. Alhasil, Bill mencurigai bahwa Solara diajarkan tata cara seperti itu oleh Ellie, yang secara otomatis kemungkinan besar Ellie mempunyai Alkitab. Shut your mouth. What did you do when you were reading? I don't know. Ellie seketika menjadi buruan Bill dan kelompoknya. Namun untung saja pada saat itu Ellie belum berada jauh, sehingga Bill bisa menemukannya. Di sana dia meminta agar Ellie menyerahkan Bible tersebut. Namun lagi-lagi Ellie menolaknya, karena dia akan membawa kitab ini ke wilayah barat Amerika. Merasa harga dirinya dijatuhkan di depan umum, membuat Bill meminta kepada salah satu anak buah kepercayaannya yang bernama Redridge untuk menembak Ellie. Namun anehnya, setiap tembakan itu tak mampu mengenai tubuh Ellie. Semua orang yang melihat hal itu dibuat tercengang. Bahkan beberapa di antaranya mengira bahwa Ellie orang yang sangat spesial. Sementara kejadian tersebut seolah-olah memprovokasinya. Akibatnya Ellie melakukan serangan balik yang membuat situasi itu menjadi arena peperangan. Kontak tembak pun tak bisa terelakkan lagi. Beberapa anak buah Bill banyak yang berguguran, termasuk Bill yang tertembak di bagian kakinya. Dan setelah dia berhasil melumpuhkan kelompok Bill, Ellie meneruskan perjalanannya ke barat, tapi perjalanannya itu diikuti oleh Solara. Ellie menolak tegas kehadiran Solara dalam perjalanannya. Hal itu terlihat ketika Solara dikurung oleh Ellie di sebuah tempat sumber air bersih milik Bill. Namun setelah itu, kejadian tak terduga terjadi kepada Solara, di mana dia dihadang oleh sejumlah kawanan penjahat kriminal yang ingin memperlakukannya dengan buruk. Untung saja, insting Ellie sangat kuat. Dia menyadari bahwa Solara dalam bahaya. Alhasil, Ellie bisa menyelamatkan nyawanya. Dan semenjak kejadian nahas itu, Ellie memperbolehkan Solara untuk ikut bersamanya ke wilayah barat. Di sisi lain, Bill yang tak mau melewatkan kesempatan emas itu untuk merebut kitab suci, maka dia bersama dengan anak buahnya memburu Ellie. Di saat yang sama, perjalanan Ellie terus dilanjutkan, sampai di mana dia beristirahat di sebuah tempat bersama dengan Solara. Di sana Ellie menjelaskan kepada Solara bahwa dia tengah menjalani misi untuk membawa salinan Alkitab terakhir yang ada di bumi, supaya bisa diserahkan kepada orang yang tepat. Kitab ini dia temukan pasca terjadinya bencana nuklir. Dan di saat itulah, dirinya seperti mendapatkan bisikan untuk membawa kitab ini ke wilayah barat. And you did all that because a voice in your head told you to. Led to a place where the book was safe. One day, I heard a voice. Pada esok harinya, Ellie dan Solara melanjutkan kembali perjalanannya hingga mereka berada di sebuah pemukiman warga bernama George dan Martha. Tujuan mereka ke tempat itu awalnya hanya meminta air bersih untuk bekal di perjalanannya. Tapi saat mereka menyadari bahwa George dan Martha adalah seorang kanibal, Ellie sesegera mungkin membawa Solara pergi dari sana. Meskipun sialnya, ternyata jejak perjalanannya berhasil diketahui oleh Bill yang membuat Ellie berencana bertahan di rumah itu. Bill meminta agar Ellie memberikan kitab tersebut kepadanya, tapi permintaan itu tak direspon baik oleh Ellie, sehingga menyebabkan kontak tembak di antara dua kubu. I'll make it easy! Can you shoot again? Of course. Everybody get down! Pertempuran itu berjalan dengan sengit, sampai-sampai banyak yang menjadi korban termasuk George dan Martha. Tak hanya mereka berdua, anak buah Bill juga banyak yang berguguran. Tapi meskipun begitu, Ellie tak sanggup melawan Bill yang memiliki senjata mesin otomatis, sehingga Ellie dipaksa untuk menyerah. Penyerahan Ellie dimanfaatkan oleh Bill untuk membalas perbuatannya, yang membuat dia harus menembak Ellie di bagian perutnya dan menyebabkan dia tersungkur. Setelah berhasil membuat Ellie menderita, Bill berhasil merebut kitab suci tersebut, sekaligus bisa membawa kembali Solara.
Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, Solara memberanikan diri untuk melakukan perlawanan hingga menyebabkan anak buah Bill tewas. Bill yang melihat Solara melakukan perlawanan akhirnya menciut dan memutuskan untuk mundur sebab dia mempunyai sebuah granat yang bisa seketika menewaskan dirinya. Solara yang kini telah bebas kembali lagi ke kediaman George dan Martha untuk menolong Ellie, hingga perjalanannya itu telah terhenti di sebuah jembatan Golden Gate yang berada di kota San Francisco. Apa yang dia lakukan pada saat itu menandakan bahwa tujuannya sebentar lagi akan sampai. Di sana Ellie menunjuk sebuah pulau yang dimana pulau itu bernama Pulau Alcatraz. Pulau tersebut merupakan sebuah tempat perkumpulan orang-orang yang sengaja melestarikan atau menyelamatkan sebuah karya seni atau benda apapun itu dari pasca bencana nuklir. Sesampainya di sana, Ellie menjelaskan kehadirannya kepada seorang pria yang bertanggung jawab atas tempat tersebut, di mana dia membawa sebuah buku yang amat langka, bahkan bisa dibilang menjadi landasan pedoman kehidupan bagi kepercayaan umat Kristen, yaitu sebuah salinan Bible versi King James. Help them start to rebuild it. We've got a printing press. It'll be operational quite soon. Tapi di sini Elita memperlihatkan Bible itu karena kitab itu telah dicuri oleh seseorang. Namun bagi dirinya itu bukan sebuah masalah, sebab dia sendiri ternyata telah hafal sepenuhnya Bible tersebut. Bahkan Bible yang selama ini dilindunginya hanyalah Bible dengan tulisan huruf Braille yang dikhususkan bagi tunanetra. Setelah mempercayai Ellie bahwa dia hafal dengan ayat-ayat di Bible, orang tersebut segera mengambil sebuah kertas dengan tujuan untuk menulis ulang Bible tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ellie. God created the heavens exactly as I say it. Sementara itu di tempat lain, Bill merasa bahagia sebab mimpinya akan segera tercapai dengan berhasil mendapatkan kitab Bible tersebut. Dengan bantuan seorang ahli elektronik, Bill bisa membuka Bible tersebut. Tapi saat dia membuka kitab itu, dia sangat terkejut karena ternyata kitab itu bertuliskan huruf Braille yang secara otomatis Bill merasa dirinya tertipu oleh Ellie yang rupanya dia tak bisa membaca huruf tersebut. Called Genesis. It can't be! Karena kegagalan itu, kondisi Bill menjadi drop, ditambah bekas luka tembaknya yang kian memburuk, sehingga luka itu menyebabkan infeksi yang sangat dalam. Bahkan dalam kondisi yang kurang stabil, Bill harus mendapatkan kenyataan pahit, di mana masyarakatnya menjadi brutal dan tak terkontrol. Di sisi lain, kesehatan Ellie memburuk, tapi dia masih tetap berusaha memberitahukan setiap ayat di Bible, sehingga ketika dia sudah melaksanakan tugasnya, tiba-tiba Ellie menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kematian Ellie menyisakan duka yang sangat dalam bagi orang-orang di sana, termasuk Solara. Sebagai bentuk penghormatan kepada Ellie, orang-orang di sana segera mencetak ulang Alkitab tersebut, sehingga terciptalah sebuah Alkitab baru versi King James yang kemudian diletakkan di sebuah rak buku bersebelahan dengan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa setelah kematian Ellie, Solara banyak terinspirasi dari kisah perjalanan Ellie, sehingga dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, seraya mengambil sebuah senjata kesayangan milik Ellie. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.